Barangkali ini yang kita hadapi itu adalah memang pasar investor dihadapkan pada apa yang dikenal sebagai VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi banyak hal-hal baru yang kadang tidak saling berhubungan, malah saling bertolak belakang indikator-indikator, sehingga para investor dan dunia usaha harus lebih lentur di dalam mengantisipasi perubahan tersebut. Itu barangkali yang Fucha ini ya Pak, semester singkatannya pertama. yang bikin pasar kita kayaknya kurang darah, lesu tenaga, gampang rapuh gitu ya Pak. Ya. Tapi kalau ya itu untuk semester pertama seperti itu. Yang menarik adalah sebetulnya sejak April itu di tengah absennya investor-investor institusi, ada beberapa investor retail yang cukup berpengetahuan dan berpengalaman itu masuk pasar, sehingga pada saat asing misalnya menjual saham-saham Indonesia, ada pembelinya yaitu dari sisi sektor retail investor yang relatif cukup besar. Dan yang menariknya adalah mereka pilihannya lebih fundamental, ya, di saham-saham yang berkapitalisasi besar dari sektor-sektor yang terbaik, yang secara valuasi juga sangat menarik gitu. Dan biasanya di setiap pasar yang retail dan domestic investor cukup kuat itu biasa lebih liquid dan valuasi price earning ratio pasarnya dihargai secara premium biasanya. Jadi kalau per akhir semester pertama tadi, kalau indeks sempat 8 kali, mungkin sekarang di level sekitar 14 kali, 15 kali. Oke, jadi untuk kuartal, maksud saya semester kedua ini kita masih banyak yang mempertimbangkan juga risiko bahwa perekonomian kita akan mengalami resesi secara teknikal. Menurut Anda apakah ini sudah priced in Pak? Apakah atau ini akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju IHSG di semester kedua 2020? Ya, kalau dari sisi GDP growth, ya, kuartal pertama kan sekitar 2,9% plus, masih positif, masih ekspektasi pemerintah di awal. Kuartal 2 ada kontraksi menurut perhitungan kami antara 3,3 sampai 4, minus 3,3 sampai minus 4%. Jadi intinya semester pertama itu akan menunjukkan GDP growth yang negatif. Tapi memang kalau di kuartal 3 itu secara umum indeks biasanya agak soft, ya, agak flat saja. Meskipun di bulan Juli biasanya adalah bulan terbaik di dalam kuartal 3. Kalau kita menggunakan probabilitas dari statistik, itu kemungkinan sih 60% di kuartal 3 itu lebih baik gitu dari ekspektasi, sementara 70% probabilitas di kuartal 4 lebih baik. Jadi ini hari ini indeks mencoba yang ketiga kali ya untuk tembus di 5.100, nanti kita lihat akhir hari gitu. Tapi yang pasti mudah-mudahan tetap di kisaran 5.000 gitu, sehingga ada potensi penguatan lebih lanjut. Kalau di Samuel Asset Bunga Management sendiri Pak, untuk sampai 2020 akhir ini IHSG berapa Pak targetnya Pak? Ya, kalau biasanya IHSG itu pertumbuhannya lebih ditentukan oleh berapa persen pertumbuhan laba. Kalau di awal tahun kita berharap plus 10 gitu ya, pertumbuhan laba perusahaan, kami sudah koreksi mengikuti perkembangan terakhir itu menjadi minus 14%. Nah, berdasarkan kalkulasi itu, kalau bear skenario dari indeks adalah di 4.700, kemudian baseline-nya mungkin yang probabilitas sangat mungkin tercapai itu di 5.200, tetapi bull skenario-nya di sekitar 5.600. Jadi Oke, antara gitu ya. range-nya antara 4.700 ke 5.600, tapi kemungkinan besar sih di kisaran 5.200.